Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau masuk kelas, seperti biasa kita menyanyikan dulu lagu Indonesia Raya. Tolong Mas Andi dipimpin. Siap, gerak. Mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. 3, 2, 1. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Selesai, silakan masuk satu persatu dan menduduki bangkunya masing-masing. Semuanya menghadap ke depan, jangan ada yang menghadap ke samping temannya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai kegiatan belajar mengajar, mari kita berdoa dulu. Salah satu silakan memimpin untuk berdoa. Siap, gerak, mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aslamna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammad wa ala millati abina Ibrahim.
Yang masuk bilang hadir ya. Mahmud. Mahmud. Rado. Oke, cak bagus. Ucapannya tolong dijaga ya. Muhammad Rado. Oke. Fatir. Fatir. Sakit. Rafa. Sakit. Kok banyak juga yang sakit. Rahmat. Ridwan. Rizal. Syahda. Naufal. Nurkolis. Pandu. Peter. Pramudia. Reno. Reza. Ridan. Ridan sakit. Ridwan. Rifandi. Rudianto. Saputra Ega. Vindu. Wiji. Sakit, kok banyak yang sakit ya Le? Tolong dijaga kesehatannya ya. Karena memang akhir-akhir ini lagi musim apa? Batuk, pilek, demam. Dibanyakin minum air putih, istirahat cukup, makan cukup. Mahfud. Ahmad Rizky. Ada sekitar 5 anak yang tidak masuk, tidak apa-apa. Sekarang perhatikan layar monitor di depan. Saya minta tolong untuk pembelajaran hari ini, tolong sekali dijaga apa itu ucapannya, tingkah lakunya, karena kita berada di lab. Jangan sampai kalau kamu kebanyakan tingkah, nanti memecahkan alatnya. Seperti itu ya. Kemudian ucapannya juga dijaga. Karena ini masih pagi, saya harapkan jangan ada yang tidur atau mengantuk. Saya minta tolong semua kepala diangkat ke atas ya, jangan ditaruh di meja. Oke, kita lanjutkan. Perhatikan layar monitor yang ada di depan. Perhatikan video yang saya tayangkan di depan ini. Apa yang kamu bayangkan bila mendengar topik seputar air limbah domestik atau rumah tangga? Mungkin terdengar tidak seseram limbah yang dihasilkan industri, namun ternyata air limbah hasil rumah tangga menjadi penyumbang air limbah terbesar di perairan. Data dari The Study on Urban Drainage and Wastewater Disposal Project in the City of Jakarta mengatakan kalau air limbah rumah tangga memberi kontribusi terhadap pencemaran air sebanyak 75%. Selain itu, air limbah pertambangan dan kawasan komersil berkontribusi sebanyak 15% dan 10%-nya lagi berasal dari limbah industri. Air limbah rumah tangga dibagi menjadi
pencucian, yaitu air limbah toilet atau yang disebut juga dengan black water, dan air limbah non-toilet yang biasa disebut grey water. Air limbah toilet terdiri dari tinja, air urin, serta bilasannya. Sedangkan air limbah non-toilet berasal dari air mandi, air limbah cucian, air limbah dapur, wastafel, dan lainnya. Umumnya, jumlah air limbah rumah tangga yang dihasilkan setiap hari berkisar 200 hingga 300 liter per orang. Di Indonesia, biasanya limbah kategori grey water hanya dibuang begitu saja ke dalam selokan atau sungai terdekat, tanpa ada pengolahan terlebih dahulu. Padahal limbah non-toilet ini masih mengandung beban polutan organik yang cukup tinggi. Setiap orang rata-rata mengeluarkan beban limbah organik sebesar 27 gram per hari untuk kategori limbah non-toilet. Pengolahan air limbah memang terkesan mahal, padahal ada cara sederhana dan cukup murah untuk mengatasi air limbah kategori non-toilet, khususnya untuk air bekas cucian. Caranya yaitu dengan menggunakan metode filtrasi atau penyaringan dengan bahan alam berupa sabut kelapa dan air aktif. Langsung saja simak info lengkapnya di episode kali ini. Sobat Bumi kita kali ini masih dari Universitas Syahwala, jurusan Farmasi Fakultas MIPA, yaitu Yunda Fakultesa. Nah, dia ini Sobat Bumi. Masih ingat kan tentang video yang saya tayangkan di depan ini? Video tersebut membahas apa tadi anak-anak? Membahas limbah cair rumah tangga. Tiap anak, tiap orang di muka bumi ini menghasilkan limbah cairnya sekitar 200 sampai 300 liter per orang. Coba bayangkan kalau semua orang yang ada di Indonesia, maka limbah cair yang dihasilkan itu sangat banyak sekali. Oleh karena itu kita perlu melakukan pengolahan limbah cair tersebut agar tidak mencemari apa? Betul sekali, tidak mencemari apa Mas Rahmat? Betul sekali, tidak mencemari lingkungan. Diolah dulu, kalau nanti sudah dikeluarkan dia tidak akan mencemari lingkungan. Pada pembelajaran sebelumnya kamu sudah menemukan sebuah cara, sebuah teknik untuk pengolahan limbah cair tersebut. Pada pertemuan sebelumnya itu kamu menggunakan cara apa untuk memisahkan limbah cair tersebut? Coba salah satu mengangkat tangannya. Oke Mas Rahmat. Ya, salah satunya dengan cara pemisahan campuran yaitu filtrasi. Filtrasi itu apa Mas? Penyaringan. Dari penyaringan itu kamu membuat apa agar limbah cair itu bisa diolah? Nah, ternyata pada pertemuan sebelumnya Mas Rahmat dan kalian semua itu menemukan salah satu teknik pemisahan campuran yang sangat sederhana, yaitu filtrasi. Di situ kamu merencanakan dan menjadwalkan dalam pembuatan proyek apa? Proyek apa? Lah, proyek alat penjernih air. Pada pertemuan sebelumnya kamu sudah merencanakan dan menjadwalkan. Pada pertemuan hari ini kamu membuat alat, menguji dan mempresentasikannya. Sebelum masuk ke pembuatan alat dan pengujian, saya ingatkan kembali mengenai tujuan pembelajaran yang harus kamu capai
sudah? Kelompok lain? Kelompoknya Mas Andi sudah? Sudah, Mas. Oh, berarti pada saat pembuatan kamu tidak ikut. Kemudian kelompok yang terakhir, kelompoknya Mas Peter sudah membuat? Sudah. Kalau sudah membuat dan menguji, maka lakukan pembuatan ulang di pembelajaran hari ini. Kemudian kalau kamu sudah membuat alatnya, kamu uji nanti di depan sini dan presentasikan kepada teman-temanmu. Sebelum masuk ke pembuatan alat, saya ingin membentuk kelompok. Sekarang silahkan ketua kelompoknya maju ke depan, saya panggil ya. Saya bagikan kartu anggota kelompok. Saya membagikan kartu anggota kelompok. Perhatikan ini kartu anggotanya. Silakan nanti ketuanya membagi kepada teman satu anggotanya. Kemudian yang kedua ini adalah papan nama yang harus kamu taruh di meja. Paham ya? Untuk kelompok 5, yaitu kelompoknya Mas Pindu, silakan maju terlebih dahulu. Ketuanya saja yang maju. Silakan ambil jarumnya 5. Nanti silakan dipasang di dadanya masing-masing ya, di dekat dada. Kemudian yang kelompok 4, ketuanya adalah Mas Reno, silakan maju. Kemudian langsung membentuk
Ayo berbagi tugas, ada yang menulis, ada yang merancang alat. Ambil alatnya satu-satu. Ada yang menulis, ada yang merancang alat, ada yang mengukur kondisi sampelnya. Jangan lupa pada percobaan atau pembuatan alat lain nanti yang diuji itu ada warna. Dengarkan dulu. Jangan rame. Jadi dalam pengujian alat penjernih air nanti yang diuji ada baunya, ada rasanya, kemudian kekeruhannya, suhunya, ada pH-nya. Silakan, kalau belum paham boleh ditanyakan kepada saya. Untuk pengukuran pH nanti bisa maju ke depan. Alatnya ada di depan saya. Termometernya ada di depan saya, nanti saya yang membantu. Jangan lupa kondisi awal sampel itu diuji terlebih dahulu. Apa yang kurang? Apa? Di sini tuliskan kemajuan proyekmu. Misalnya proyekmu itu sudah sampai kemana? Sudah sampai kemana kemarin? Ditulis di sini. Mas dibantu ya, jangan duduk-duduk saja ya. Dibantu temannya ya. Mas bagi tugas, ada yang menulis jawaban, ada yang merancang. Ayo, jangan termenung saja. Apa? Kenapa? Jangan. Di sini tak apa-apa. Di sini tak apa-apa. Ini ditulis mas, kemajuan proyeknya apa, kemudian ditulis. Jangan lupa ukur pH-nya ya, diukur pH-nya sama suhunya. Nah, ini dilihat berapa pemicunya keluar. Dilihat sini mas, ini indikator pH-nya. Kamu lihat berapa ini? Hijaunya seberapa? 8 atau 9? Oke. Karena memang air sabun itu pH-nya di atas 7. Karena limbah itu kan limbah cair rumah tangga. Ditulis waktunya bagaimana sebelum dan sesudah. Pakai pipet mas, jangan dituang langsung gitu, pakai pipet. Ini pipetnya. Ditulis jawabannya apa? Kemajuan proyek sudah sampai mana? Misalnya proyek sudah sampai pembuatan alat dan pengujian. Itu misalnya.
Yang belum bisa ditanyakan atau kalau bingung menjawab LKPD gimana? Ya gantian ya, mengukur suhunya gantian dulu karena termometernya cuma ada 3. Ini turun ya kayaknya. Sampai dulu ya. Sudah? Ada yang bingung? Ada yang mau ditanyakan? Silakan dibantu menjawab KKPD-nya. Jangan dibuat mainan ya Mas. Gimana? Apa? Apa? Kenapa? Kalau kayak gini seperti ini keruh atau ayo. Sangat keruh atau keruh sedang atau ayo jangan rame-rame. Dibantu menulis dong. Rasanya sabun itu apa? Pak? Yo, sabun itu sabun. Jalan ya? Sabun tahu sih. Coba. Oh ini baunya itu karena padu ada baunya gimana? Apa padu? Suhunya gantian masih digunakan kelompok 2 termometernya. Nah, itu jadi 1 mengerjakan LKPD, 2 membantu merancang. Sudah, dan kalau ini sudah, coba dilihat suhunya. Kalau sudah saya kasihkan contoh lain. Berapa ini? Sekitar 26 ya. Karena kamu tulis 26. Kemudian kelompok mana lagi yang mau mengukur suhunya? Bentar, saya lap dulu pakai tisu. Hati-hati ya dalam praktikum, jangan sampai alatnya pecah. Mana yang mau diukur? Ya situ aja nggak apa-apa. Oh, saya ditunggu beberapa saat. Tak apa-apa. Itu bukan, itu namanya apa Mas Andi? Awas. Kamu kemarin berarti nggak masuk, nggak tahu. Hati-hati ya, hati-hati. Nggak apa-apa, hati-hati. Apa? Itu ngambil di belakang kasih aja. Kalau ada yang kekurangan alat nih, udah. Ayo, tetap kondusif, jangan
ditampung, dia diulangnya. Ini setelah ditampung dimasukkan ke alatnya lagi. Ini bersih Mas ini. Yang kelompoknya Mas Reno itu bersih sekali nih. Kelompok lain ada yang sudah. Untuk kelompok 2 itu jernih sekali. Kelompok 4 juga lumayan jernih. Itu kapasnya masih di sana. Jadi kalau enggak ada beberapa kelompok yang pakai kapas, ada yang pakai sabun. Jangan lupa hasil sebelum dan sesudah penyaringan diamati dan dicatat. Sudah? Oke. 26. Ada kelompok lagi yang mau mengukur suhunya? Sampelnya sebelum tadi. Ini coba Mas ini Mas. Sampel sebelumnya diukur dulu suhunya. Ya, tentang sini. Agak sampai sini terus. Oh, tekan mama sendiri ya. Sampai pecah. Iya, merahnya naik ke atas berapa? Ya. Sampelnya disisakan untuk sebelum dan sesudah. Nah ini bagus, coba bandingkan sebelum dan sesudahnya. Jangan lupa coba difoto ya, difoto atau di video hasilnya. Jangan lupa salah satu memfoto atau memvideo hasilnya. Sebelum dan sesudah, sampelnya sisakan sedikit, terus bandingkan sebelum dan sesudahnya. Ya, di foto atau di video boleh. Nanti buat laporanmu. Ini, nah kamu foto sebelum dan sesudah. Ya, betul sekali. Di foto saja boleh, di video juga boleh. Di foto boleh maksudnya tetesannya. Ini kan masih ada tetesannya. Itu kamu video ya, tetesannya ini loh. Tetesannya air. Sudah? Itu jenis enggak kelompok 5? Jenis. Nah, jangan lupa di video dan tetesannya itu loh kamu video, kamu foto sebelum dan sesudahnya ini. Di tekan situ. Mas kamu. Ya, sudah. Iya, yang belum mengukur suhu, sampel sebelum coba
aja itu, dilap aja. Pakai ini boleh. Jangan lupa suhunya setelah penyaringan juga diukur lagi, pH-nya juga diukur lagi. Tidak apa-apa. Guntingnya mana ya? Sudah, kalau sudah silakan diukur lagi pH-nya. Sesudah dan sebelum. Lebih jernih lagi kan? Kalau pengen lebih jernih lagi silakan lakukan penyaringan yang kedua. Nah, tadi kan warnanya hijau, sekarang warnanya apa? Nah, kalau kuning pH-nya berapa ini? Ada sekitar 5 atau 6? 6. Kalau sudah, jangan lupa diukur pH-nya lagi. pH setelah penyaringan. Ini dibersihkan lagi, kemudian diukur lagi pH-nya setelah penyaringan. Sudah? Mana? Tadi berapa ini? Iya. Sama seperti ya. Kalau tadi berapa? Ya. Kalau di atas jelas, di atas itu pH-nya sama. Tulis ini saja. Mas, yang bagus itu apa toh? Wes, jangan harus. Tidak. Ini jangan lupa diukur suhunya. Ini berapa mas? Nah, setelah itu yang itu juga diukur suhunya. Awas hati aku dalam pecah. Ini tadi berapa? Yang ini 9. Ya ditulis. Kok hanya di atas saja? Tutup mata aku. Nah, terus sesudah penyaringan pH-nya berapa? Berapa? Kamu pilih, kalau kuning itu antara 5, 6, 7. Kamu tulis berapa? pH-nya sama dengan di sini dong. Dan jangan lupa bau, rasa, suhunya juga ditulis. Nah, disaring lebih dari 1 kali nanti hasilnya pasti akan lebih jernih lagi. Ayo jangan rame. Kalau sudah alat penjernih itu data pengamatan di LKPD diisi ya. Ini mana kaca penjernya? Ini saya kasih kertas indikatornya 1. Buat ukur pH setelah penyaringan. Ya gantian ya, karena termonya cuma 1. Sudah? Nih. Ayo yang lain jangan rame. Macam bagus dibantu ya. Itu saja. Yang mana?
Ya, semuanya yang di LKPD pertanyaan-pertanyaan itu dijawab semuanya. Adakah yang belum? Kalau sudah, silakan salah satu menuliskan data pengamanan di depan. Silakan. Kelompok 1 sudah? Kelompok 2 sudah? Silakan kelompok 2 tuliskan data pengamanannya di papan tulis, kan hanya sedikit. Yang belum mengukur suhu setelah penyaringan dan pH, tolong diukur dulu. pH-nya Gimana? Tadi berapa? Sudah? Yang belum? Kelompoknya siapa? Apa sih yang tidak? Yang belum mengukur pH ini, pH-nya. Ini pH-nya. Kelompok 5 sudah semua? Ini berapa? Berapa ini? Sama adanya. Suhunya sudah belum? Katanya sudah. Apa-apa biasa. Ayo jangan ramai kelompok 1. Suhunya sudah. Ini suhunya sudah. Yang diukur. Awas hati-hati kalau pecah. Suhunya sesudah penyaringan diukur dulu. Ya diukur dulu. Ya. Apanya? Apanya? Kamu bersihkan dulu ini, dibersihkan benar-benar bersih. Kamu pakai ini. Ini ya. Coba diukur dulu. Tapi pH-nya berapa? 9 kesini dan ini berapa? Ada lagi yang belum? Kelompok 1, kelompok 2 katanya sudah. Ditulis di depan. Silakan. Kalau sudah, beres yang lainnya taruh ke samping ya. Kita mulai mempresentasikan hasilnya. Jadi kamu sudah menguji alat, kemudian mengisi data percobaan. Sekarang kamu waktunya presentasi. Silakan. Kelompok yang sudah melakukan pengujian alat penjernih air, kamu silakan menulis data pengamatannya seperti Mas Rahmat di depan. Teman-teman, terus apa lagi? Atau di sini Mas saya bantu tulis saja. Kamu suhunya berapa? Ayo yang lain, jangan rame, jangan rame. Kalau sudah, saya minta alat dan bahan dibereskan di
Terus sudahnya baunya. Terus silakan untuk kelompok 2 maju ke depan dulu untuk presentasi. Ayo kelompok 2 maju ke depan dulu. Ayo yang belakang jangan rame. Semuanya pH-nya berapa? pH-nya 8 kan? Oke, silakan untuk kelompok 6 presentasi terlebih dahulu. Yang lain memperhatikan. Nah, alatnya dibawa ke depan sama hasilnya. Persiapan untuk kelompok berikutnya, kelompok 1. Sini mas, jangan menutupi layarnya. Ya, good. Ya, di situ enggak apa-apa. Maju ke sana mas, maju depan. Ayo yang lainnya dengarkan, nanti kalau ada pertanyaan silakan bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi Ayo dengarkan. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil eksperimen alat pendeteksi air dari kelompok 2. Pertama-tama, warna Ayo dengarkan lainnya. yaitu coklat, kekeruan sangat keruh, bau wangi, rasa pahit, suhu 26, pH-nya 8. Setelah penyaringan terlihat di sini warnanya bening atau tidak berwarna, kekeruannya tidak sama sekali keruh, bau tidak berbau, rasa tidak terasa, suhu menjadi 27, pH-nya juga berubah menjadi 6. Ada yang ditanyakan? Ayo, ini hasilnya setelah tadi penyaringan itu ditunjukkan mas. Nah, itu setelah penyaringan, kemudian itu ada warna, kekeruan, bau, rasa, suhu dan pH sebelum dan sesudah. Adakah dari kelompok lain untuk bertanya, menanggapi? Silakan, ada yang bertanya? Oke. Ayo yang lain. Apakah fungsi pasir? Bentar mas, lagi mas. Silakan mas Reno. Apakah fungsi pasir yang ada sebenarnya? Fungsinya yaitu untuk menyergap Apa? Kira-kira coba dibuka catatannya di apa itu? Ya mungkin mas Ahmad lupa. Kemarin kan sudah menuliskan fungsi alat dan bahannya. Fungsinya pikir apa kira-kira mas Ahmad? untuk menyaring kotoran-kotoran yang berbentuk agak besar. Kalau pasir berbentuk Nah mas, saya minta tolong diulangi tadi apa? Artinya rame sendiri. Tadi mas Reno, ya diam dulu. Tadi mas Reno tanya apa fungsinya kerikil sama fungsinya pasir. Nah, mas Rahmat sudah menjawab. Sekarang saya minta tolong diulangi. Enggak bisa kan? Makanya jangan rame, jangan bicara sendiri. Diulangi mas Reno, coba yang lain perhatikan fungsinya kerikil sama pasir. kerikil untuk menyaring molekul-molekul atau kotoran-kotoran yang kasar, Kecil, terus dan pasir untuk yang halus. ya. Jadi kalau kerikil itu yang agak besar, kotoran-kotoran agak besar. Kalau pasir kotoran-kotoran yang halus atau agak kecil. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 1 silakan maju ke depan menuliskan data pengamanannya dulu ke saya. Ayo go go go. Kelompok 1, kelompok 1.
Silakan dibaca data pengawasanmu sendiri ya. Nggak usah mana punya temanmu yang ada di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pengamatan dan penilaian air limbah rumah tangga, yaitu nomor 1 kondisi sampel, fisika 1 warna, 2 kerubahan, 3 bau, 4 rasa, 5 suhu. Sebelum penyaringan coklat, sangat keruh, wangi, pahit, suhunya 28. Sesudah penyaringan bening, sangat bening, tidak berbau, tidak berasa, suhu 27. Kimia 1 pH 8. Sesudah penyaringan 6. Kurang lebih hampir sama dengan percobaannya dengan uji alat dari kelompok 1. Adakah yang mau bertanya atau menanggapi dari kelompok yang lain? Oke, kelompoknya 1. Apa urutan? Bentar, ulangi mas. Apa urutan bahan yang kalian asalnya? Yang lain dengarkan dulu ya. Urutan Mas Rama di sini bertanya urutan alat penjernih air yang kamu buat. Lainnya jangan rame, silakan didengarkan. Urutannya ini loh mas, kamu lihat tuh. Urutannya ini dari apa dulu? 1 kapas. Ya paling bawah kapas, terus atasnya. Atasnya 1 kelapa. Ya terus apa lagi? Itu apa? Apa itu? Siolit. Ya zeolit. Terus apa lagi? Kerikil kecil. Oh, Batu. ya. Atau agak besar. Terus Awas. awas. Terus atasnya apa sih? Atasnya lagi kapas. Atas. Jadi seperti itu ya mas. Urutannya ada apa itu yang pertama? Coba mas, saya lihat kembali. Ada kapas, kemudian ada hijau, kemudian yang ketiga ada zeolit, kemudian ada kerikil, ada batu, ada kapas, dan yang terakhir adalah Kapas. kapas. Adakah yang mau bertanya lagi atau menanggapi? Tidak. Jadi untuk hasilnya juga lumayan, juga sudah sangat bersih sekali ya. Ini sangat jernih sekali. Dan tidak apa-apa. Hasilnya sangat jernih sekali. Saya lupa kalau ini apa itu atasnya berlubang. Tidak apa-apa. Ini sangat jernih sekali hasilnya. Perbandingannya misalnya mana? Nah, ini perbandingan sebelum, kemudian ini sesudah dari kelompok 4. Jadi sangat jernih sekali. pH-nya, suhunya juga sudah diukur. Tidak ada yang bertanya ya? Kalau begitu berikan tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke, untuk kelompok berikutnya ada kelompok 3, tinggal 2 kelompok ya, kelompok 3 dan kelompok 2. Kelompok 3 dulu. Tadi termometer di mana ya? Tolong diamankan. Sini saya amankan dulu. Agak digeserik, bersihkan ya. Silakan dipresentasikan kelompok 3. Baca ini. Anggota kelompok silakan menghadap ke teman lainnya. Perkenalkan dulu kelompok berapa. Silakan kelompoknya kelompok 3 atau model 3 yang mempresentasikan tentang alat penjernihan air. Pada isi fisika, warna, keruh, bau, rasa, suhu. Sebelum penyaringan, warna keruh, kehitaman,
kekeruhan sangat keruh, bau wangi, rasa pahit, suhu 27, pH 9. Kemudian sesudah Sesudah penyaringan, penyaringan menjadi agak bening, sedikit keruh, wangi atau bau, rasa asin, suhu 28, pH 6. oke, itu hasil menguji alatnya. Coba ambil alatmu sesudah yang sebelumnya, Mas. Alatmu tadi mana? Oh, oke, itu ya. Karena mungkin sangat kotor sekali, hasilnya sudah lumayan lah. Awas dipegang. Dan jangan ditutup. Kamu pegangannya gini. Nah, ya seperti itu ya. Ada yang mau ditanyakan? Yang lain jangan mentertawakan. Ada yang bertanya? Kelompok lain? Kelompok yang lain ada yang mau bertanya? Kelompok lain ada yang bertanya enggak? Kalau enggak ada nanti saya loh yang bertanya. Enggak ada? Kalau enggak ada saya yang bertanya. Di situ coba kamu jelaskan susunan ini, susunan alat penjernihmu. Pertama kapas, Ya. serabut kelapa, Hadapkan ke sana. Hadapkan ke sana. Ya, bukan. kapas, serabut kelapa, tambah lagi pasir zeolit, Terus nikel, ya. arang, Heeh. batu, Hmm. kapas lagi. Ya, kapas lagi. Kalau saya bedakan dengan kelompoknya Mas Karmat, kelompok 2 itu lebih jernih ya kelompok 2. Saya ingin bertanya, kenapa kok ini agak keruh, ini jernih? Alasannya kira-kira apa? Serabut kelapanya ininya kurang bersih. Ya, terus berarti kamu bisa menganalisis dari kekurangan alatmu ya. Jadi kalau sebelum membuat proyek penjernih alat, penjernih air, itu pastikan alat dan bahannya benar-benar bersih. Jangan sampai kotor. Kalau kotor nggak menjernihkan, tambah membuat air semakin kotor. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok. Kelompok Lima, silakan maju ke depan. Kelompok 5. Silakan maju ke depan, bawa alat penjernihnya. Mas agak maju ke sini nggak sabar. Oke, kelompok 5 silakan mempresentasikan hasilnya. Tapi dari Bapak Lima akan mempresentasikan hasil penjernih air. Mas Peter, dengarkan ya. Ini kondisi sampel, fisika, warna, kekeruhan, bau, rasa, suhu, juga pH. Sebelum penyaringan, kecoklatan, agak keruh, wangi, pahit, suhu 26, pH 9. Sudah penyaringan, putih bening, agak bening, wangi, tidak berasa, suhu 27, pH 6. Itu hasil pengujian alat penjernih air dari kelompok 5. Ada yang bertanya? Oke, bentar. Mas Reno ingin bertanya. Adakah kekurangan dan kelebihan dari proyek pembuatan alat penjernihan air sebutkan? Kekurangan dan kelebihannya kira-kira apa? Kan pasti ada manfaatnya. Kira-kira apa manfaat dari pembuatan alat
rusak, tidak mudah digunakan dalam waktu lama, tidak bisa digunakan dalam kapasitas air yang besar. Tingkat kejernihannya lebih rendah dibandingkan dengan alat penjernih air yang menggunakan mesin. Ya, itu kelemahannya. Kalau kelebihannya apa kira-kira? Sebenarnya dapat memenuhi kebutuhan air bersih untuk keperluan keluarga atau orang di sekitarnya. Biaya pembuatan yang relatif murah, pembuatannya mudah dengan alat sederhana dan dapat dijumpai di lingkungan sekitar kita. Ya, jadi kurang lebih seperti itu ya, kelebihan dan kekurangan dari alat penjernih air. Mungkin udah dibuat kelebihannya, tapi untuk jernihnya, kejernihannya pasti tetap kalah dengan kejernihan menggunakan alat yang modern. Tidak apa-apa, minimal ketika limbah cair itu dibuang ke lingkungan, minimal kadar limbahnya itu sudah berkurang, jadi tidak mencemari lingkungan. Kita berikan tepuk tangan, kita berikan tepuk tangan untuk kemampuan kita. Tidak apa-apa. Sekarang perhatikan layar monitor kembali ya. Sepertinya kamu sudah mulai semangat. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran, kita ice breaking dulu sebentar saja. Silakan melakukan ice breaking dulu sebentar saja. Ayo tirukan goyangan yang ada di depan. Ayo berdiri dulu. Jangan malu, silakan berdiri. Silakan berdiri dulu. Silakan goyang pinguin. Ayo yang lain. Ayo. Mari kita lanjutkan pembelajaran. Silakan kamu melihat lagi layar monitor yang ada di depan. Kamu sudah melakukan proyek pembuatan alat penjernih air, kemudian kamu sudah menguji alatnya, kemudian kamu juga sudah mempresentasikan alatnya. Mari kita mengambil evaluasi dari pengalaman kalian membuat alat penjernih air. Kira-kira apa yang bisa kita simpulkan dari percobaan hari ini atau proyek hari ini? Yang pertama kita dapat membuat alat penjernih air, yaitu menjernihkan air dari siapa? Dari limbah cair rumah tangga. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam pembuatan alat penjernih air itu kita dapat mengambil kelebihan dan kekurangan dari pembuatan alat tersebut, dapat menganalisisnya. Yang pertama tadi apa Mas?
dibuat dan sudah dirangkai itu, Bahannya dan bahannya murah. Jadi dalam pembuatan alat penjernih air itu alat dan bahan yang mau digunakan itu sangat mudah didapatkan. Kemudian bagaimana? Biaya pembuatannya, kalau kelebihannya biaya pembuatan itu juga relatif murah. Kemudian pembuatannya juga mudah dengan alat sederhana. Itu kita menganalisis dari kelebihan pembuatan alat penjernih air. Kemudian kalau kelemahannya apa? Ya betul sekali Mas Handi, mudah rusak. Kemudian ada lagi kelompok yang lain selain mudah rusak? Tidak bisa digunakan Ya. dalam kapasitas air yang besar. Ya, kelompok 4 betul sekali. Jadi tidak mudah digunakan dalam waktu yang lama. Kemudian ada lagi tidak bisa digunakan dalam kapasitas air yang besar. Jadi karena alat cuma segini, kalau kita membersihkan air 1 ember kan juga cukup lama ya. Kemudian tingkat kejernihannya juga rendah kalau dibandingkan dengan penjernih alat dengan menggunakan mesin. Betul sekali. Dari sini ada yang mau ditanyakan anak-anak? Nah, setelah kita mengevaluasi dalam pembuatan penjernih alat, yaitu tadi kamu menyimpulkan, menganalisis kelebihan dan kekurangannya. Sekarang kamu lakukan refleksi terhadap pembuatan alat penjernih air. Di LKPD-mu kan ada ya, di lembar terakhir itu ada 5 refleksi yang harus kamu isi. Sudah kamu isi kan? Tadi kan saya sudah bilang kamu suruh mengerjakan. Yang pertama, apakah proyek yang Anda lakukan sudah sesuai dengan rencana dan langkah kerja yang Anda susun? Sekarang saya ingin salah satu menjawab. Kelompoknya, kelompok 1. Silakan menjawab. Kelompok 1. cukup sesuai walaupun belum 100% sesuai dan sempurna, karena masih ada beberapa kekurangan dalam proses pembuatan alat penjernih air ini. Sebelum pembuatan alat penjernih air, kami harus mengikuti fungsi alat dan bahan yang digunakan agar air yang dihasilkan pada proses penjernihan tidak kotor tetapi masih bersih. Ya, betul sekali. Jadi menurut kelompok 1, apa itu proyek penjernihan airnya sudah cukup lumayan Pak, sudah cukup bersih. Cuma mereka dalam pembuatan alatnya, alat dan bahan yang digunakan itu tidak dicuci bersih. Makanya ketika mau menjernihkan air, hasilnya tidak maksimal. Kemudian pertanyaan refleksi yang kedua, refleksi proyek. Coba kelompok 4, coba kamu jawab. Apakah proyek yang Anda kerjakan hasilnya sudah sesuai dengan standar yang ada? Sudah cukup sesuai dengan standar yang ada. Air yang diperoleh dari penggunaan alat penjernih air sehingga jernih akan tetapi memang prosesnya cukup memakan waktu sehingga kami perlu melakukan pengujian alat di rumah sebelum dibawa ke sekolah. Ya, jadi menurut kelompoknya Mas Rahmat harus melakukan uji coba dulu di rumah sebelum akhirnya alat itu dicoba lagi di sekolah. Ada yang mau ditanyakan untuk pembelajaran hari ini? Tidak, waktunya kalian melakukan refleksi pembelajaran. Sama halnya pada pertemuan-pertemuan sebelumnya ya. Saya selalu melakukan refleksi agar nantinya di setiap pembelajaran itu ada perbaikan-perbaikan. Jadi saya ingin kalau ada kekurangan dari pembelajaran hari ini akan saya benahi di pembelajaran berikutnya. Sekarang perhatikan dulu layar monitor yang ada. Refleksi pembelajaran kemarin sudah menjawab yang poin 1, 2, 3 dan 1, 2 dan 3. Sekarang yang keempat. Kira-kira pada pembelajaran hari ini dengan model pembelajaran project based learning, kalian itu lebih tertarik atau tidak? Coba salah satu menjawab, jangan semua menjawab. Ayo angkat tangannya.
Jadi menurut kelompoknya Mas Reno, dengan pembelajaran model project ini mereka akan lebih memahami pembelajaran dengan mudah, melihat secara langsung bagaimana proses pembuatan, bahkan melaksanakan secara langsung proses pembuatan dan penjernihan air. Sebelum saya akhiri pembelajaran, silakan kalian membuka HP-nya masing-masing. Silakan kerjakan soal yang ada di aplikasi Quizzes. Silakan dikerjakan semuanya. Silakan dibuka HP-nya. Silakan kerjakan evaluasi menggunakan aplikasi Quizzes. Ayo yang lain jangan rame. Buka HP-mu yang ada aplikasi Quizzesnya itu loh. Yang minimal satu kelompok, satu atau dua. Silakan dibuka. Waktu pengerjaannya 5 menit. Yang sudah saya share di grup. Waktu pengerjaannya 5 menit. Itu aplikasi Quizzes yang kemarin oleh yang saya share di grup. Kalau nggak tahu silakan tanya temannya. Saya bukakan linknya, perhatikan. Ini linknya. Kalau yang merasa belum mendapatkan, silakan buka linknya ini. Nih. Waktu pengerjaan 5 menit karena hanya 5 soal pilihan ganda saja. Itu silakan buka Mas. Ada di ketua IPA saja, kalau enggak itu diketik aja. Ya, di Chrome bisa langsung. Ayo waktunya tinggal 3 menit lagi. Ada Mas. Itu diketik aja. Kalau nggak ada di blog, diketik ulang lagi linknya. Nah, di grup WA ketua IPA yang sebelumnya. Waktu mengerjakan masih 2 menit lagi. Kalau saya lihat sudah beberapa nilainya bagus. Nilainya ada yang 80, ada yang 70. Nanti bisa diulang lagi di rumah ya. Capai atau kerjakan sampai nilaimu mencapai nilai yang paling tinggi. Oke. Ada yang mau ditanyakan anak-anak untuk proses pembelajaran hari ini? Jadi jika ada anak yang kiranya tadi apa itu hasil penjernihan airnya kok kurang maksimal, boleh diulang lagi di rumah. Kalau mau ada yang ditanyakan nanti bisa WA saya secara japri. Ada yang mau ditanyakan lagi? Itu Mas jangan mainan lagi ya. Sudah saya cukupkan untuk pengerjaan soalnya. Saya cukupkan. Perhatikan, saya minta tolong itu diberesi dulu ya. Saya minta tolong diberesi dulu ditaruh sampingnya aja. Diberesi dulu Mas biar rapi. Diberesi dulu Mas bagus, ditaruh di samping, bukunya ditutup. Kemudian kita akhiri pembelajarannya. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, dirapikan terlebih dahulu. Nah, begitu kan kalau dilihat indah toh. Nah, oke. Nanti setelah pembelajaran saya mohon alat dan bahannya dicuci dan dikembalikan ke lemari alat dan bahan kimia. Sebelum saya akhiri pelajaran
pada pertemuan berikutnya kamu pelajari materi selanjutnya setelah pemisahan campuran, yaitu mengenai energi bab 3. Kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.